Oke, oke, oke. Hai, hai, guys, apa kabar? Gimana market hari ini? Wah, kayaknya pada cuan semua ini. Coba arah wifi, hampir arah ini. Nah, kembali kameranya kakak. Nah, itu baru cakep. Aduh, gelap nih masih di sini. Hah? Mana? Om Gelap Ben mana? gimana? Nggak kelihatan aku? Oh, apa cuman aku di aku yang gelap? Kayaknya di kamu deh, coba-coba aku cek ya. Ah, jadi kayak aku menatap tembok hitam gitu. Waduh, salah Waduh, kamu. Yang salah kamu pasti. aku Coba yang salah. aku lihat live. Jelas kok di sini, tempatku jelas nih, ada nih Iya, di kayaknya emang sebelah. HP ini deh Om yang bermasalah. Buang, buang, minta ganti. Oh, Nggak apa ganti. bos Yuk. beli baru. Tolong minta naik anggaran dong. Iya. Nanti akan disiapkan. Oke. Gimana gimana market Oh. gimana nih? Kayaknya pada cuan semua loh ini temen-temen nih. Nah, itu Om. Gimana? Ini yang lain coba hari ini pada happy atau pada nggak happy? Kayaknya sih. Oh, terang dan bersinar ya? Apa ya itu yang terang dan bersinar? Fotonya atau cuacanya? Tuh, udah gombal-gombalan dulu deh. Katanya kita suruh gombal loh. Waduh. Kok ini ngomongin Oh, Porto kok gombal gimana sih nih? lah Rambut iya aku kok. makanya. Aduh, Rambut kita aku. kita kita salam membuka dulu nih. Selamat sore semua sobat Philip sama followers-followersnya Om Ben dan semuanya. Dimanapun berada, welcome to IG Live sore ini. Aku Ivi dan kita sore ini kedatangan tamu spesial lagi. Walaupun dari tadi udah ngobrol-ngobrol sih. Spesial, tamu spesial kita Om Ben. Halo Om Ben. Halo, 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 halo. Apa kabar? Kabar baik. Om Ben di rumah ya? Iyalah di rumah ini. Barusan pulang tadi. Hmm. Wah, sibuk banget. Abis dari acara Iya. apa lagi Om? Habis ngupi-ngupi cantik. Asik, ngeri. Saya Ngobrol-ngobrol saya tadi cantik. sesi 2 lihat market, wah, Toba Toba mau arah wifi ngegas. Oh ya sudahlah, tonton Nah, aja. itu. Benar Om. Benar sekali. Nah, makanya topik bahasan kita hari ini ada kaitannya Om sama yang terjadi di market Hmm, belakangan ini. apa tuh kaitannya tuh? Nah, jadi hari ini teman-teman tema live IG kita adalah saham banking versus konglomerat. Mana yang harus disikat? Gitu. Oke, sikat semua lah. All in Sikat all semua ya Om ya? margin. Bener juga sih, bener. Oke, kita langsung mulai aja ya Om Ben. Yuk, 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 yuk. Oke. Nah, Om, belakangan ini kan saham-saham Konglo lagi berapi-api dan ngegas semua kan rata-rata. Dari Barito Group, terus grupnya Bakri, terus Pak Toto Sugiri, terus ada yang hari ini juga Pak Hasim gitu kan sampai Pak Hasim. Nah, meskipun saat ini BI kan juga udah turunin bunga ya kemarin jadi Hmm, 5,25 gitu ya, hmm. turun 25 BPS. Nah, menurut Om Ben apa yang ngebuat saham Konglo sama banking ini kok pergerakannya berbeda gitu? Kayak kontras, satunya naik tapi satunya di Iya, situ aja. iya, 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 iya. Jadi teman-teman mesti ketahui bahwa satu hal, ini saya selalu jelasin ya, satu hal entah kalian suka entah nggak suka ya, kalian di sini Hmm. yang suka fundamental atau kalian yang nggak pakai fundamental, kalian harus ngerti satu hal bahwa ya, yang bisa menggerakkan sebuah harga itu adalah dana besar yang masuk dalam sebuah saham. Ya, Hmm. dalam hari ini kalau kita ngomong banking, kita harus ngerti bahwa kepemilikan di dalam saham banking antara lokal dan asing itu Hmm. dominasinya di asing. Ya, kalau kalian nggak Oke. percaya, kalian bisa masukkan ke Google ya, googling aja, ketik aja Hmm. KSEI BBRI, nanti akan keluar dari Hmm. KSEI, kalian klik aja di situ. Di situ kalian akan mengerti bahwa ada persentase kepemilikan di situ ya. Dan Hmm. kepemilikannya itu lebih dominan ke arah asing. Nah, kalau kalian ngerti berarti, oh yang dominan asing berarti yang bisa membuat saham perbankan itu sustain naik terus adalah asing. Ya, Asing. itu harus dimengerti. Ya, itu harus dimengerti. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, asing dalam beberapa bulan secara stabil, ya saya ngomong secara stabil dan konsisten artinya kita ambil rata-ratanya. Hmm. Rata-ratanya adalah asing itu melakukan aksi jual.
bukan aksi Iya. beli. Itu yang mesti Hmm. diketahui dulu ya. Walaupun memang, oh, misalnya kemarin ada beli ya kan, lusa asing Hmm. jualan ya, mereka jual beli jual beli. Asing itu ada Betul. macam-macam. Asing ada asing yang trading ya, yang jual beli ya, ada asing yang Hmm. pasif yang investing. Nah, Yes. asing yang bisa bikin sahamnya itu naik adalah asing yang investing, buy and hold. Hmm. Itu yang mesti diketahui. Nah, yang tektokan itu ya memanfaatkan momentum sama seperti kita aja sebenarnya. Bedanya dana mereka lebih gede mungkin. Kan seperti itu. Hmm. Nah, itu yang harus kita mengerti. Nah, sekarang kalau asingnya aja secara rata-rata ya asing itu keluar ya, keluar, maka kita harus mengerti bahwa berarti ya kecenderungan dari banking ini akan menurun. Ya, itu yang Hmm. harus dimengerti. Terlepas dari kalian bilang kan fundamentalnya bagus om dan lain sebagainya. Ya. Nah, asing ini memiliki data yang lebih lengkap dari kita. Iya, Ya, betul. contoh gampang aja. Kalian ada yang langganan Bloomberg Terminal nggak di sini? Pasti nggak ada. Ya, kalau ada pun beberapa ya yang punya sekuritas biasanya. Karena Iya, apa? betul. Mahal banget langganannya. Ya, Hmm. Hmm. untuk kantong retail ini sangat tidak bersahabat, ya kan begitu Betul. kasarannya. Nah, mereka punya info yang lebih detail itu baru Bloomberg Terminal. Belum lagi data-data riset dan analisa yang mereka lebih ketahui dari dulu daripada kita. Hmm. Jadi kesimpulannya kalau asing memang check out ya, saya ngomong keluar dari IHSG kita, berarti asing udah ngerti sesuatu yang akan terjadi di dalam perekonomian negara kita. Ya, jadi gini, teman-teman harus mengerti ya, untuk seorang investor atau institusi untuk beli, buy and hold, nyimpen, itu mereka lihatnya nggak sekarang. Ya, itu harus Hmm. dimengerti. Kacamatanya harus dirubah dulu ya, teman-teman. Jadi mereka belinya mereka melihat prospek ke depannya bagaimana. Hmm. Kalau prospek ke depannya perusahaannya bertumbuh ya, walaupun laba sekarang masih kurang baik nih, tapi ke depannya Hmm. nanti ada peningkatan, naik dan naik, maka yang terjadi adalah asing atau institusi itu bakal beli karena mereka percaya dengan masa depan sebuah perusahaan. Ya, Hmm. tapi kalau walaupun sekarang ini cakep bagus, di masa depan ada problem, ada penyusutan laporan keuangannya, ya labanya Hmm. menyusut, ya marginnya semakin tipis, walaupun masih untung ya. Nah, berarti perusahaan ini secara fundamental tidak bertumbuh, ya. Itu yang harus dimengerti, tidak bertumbuh. Nah, ketika nggak bertumbuh, bagaimana ya mereka bakal nggak menarik dong. Ya, kalian kalau mau invest ke dalam sebuah perusahaan, kalau kalian lihat ke depannya bakal ada potensi penyusutan laba, artinya kalau labanya Betul. menyusut, dividennya akan turun kan, berarti kan. Hmm. Kasarannya nggak banyak begitu kan. Nah, kalian nggak akan suka dong. Mereka akan switching dana ke tempat lain. Nah, banking kenapa sekarang berat banget ya? Kalian bisa lihat yang sekarang baru kelihatan nih. Oh, ada yang namanya koperasi merah putih, ya kan? Hmm. Ada yang namanya berbagai macam kebijakan dan kebijakannya itu membuat perbankan kita tertekan secara laba. Ya, itu harus dimengerti. Karena apa? Ya, dipaksa untuk membiayai misalnya seperti itu ya, membiayai proyek-proyek pemerintah dan lain sebagainya yang memang harus dilakukan karena BUMN kan seperti itu kan. Nah, itu mungkin salah satu reason kenapa mereka check out ya, karena Hmm. merasa kedepannya ini bakal menyusut labanya, bakal berkurang. Nah, kalau laba bakal berkurang begini gimana? Wah, ya jelas ya mereka keluar. Itu yang mengakibatkan perbankan kita sangat tertekan sekarang. Naik enggak? Sempat naik, tapi naiknya cuman ya naik beberapa poin, turun lagi. Kita lihat kemarin BMRI sempat Hmm. naik 51, 52 mentok di situ. Turun lagi. Hmm. BBRI 42, 43 kalau nggak salah ya. Turun lagi Hmm. sekarang ke 3 ribuan. Ya itu yang terjadi karena apa? Tidak ada dana besar untuk inflow yang injek sehingga memboost untuk harga pergerakan ini bisa naik ke atas. Nah, itu yang harus diketahui itu dari kacamata saya, dari kacamata flow saya. Ya, itu yang terjadi seperti itu secara ya semoga teman-teman bisa lebih paham lah gitu ya. Berarti masih emang lagi berat gitu ya Om, bebannya banking ya saat ini. Yes, saya lagi berat banget. Sejujurnya lagi Nah, berat banget. iya sih. Terus sebaliknya Om, kalau kita tadi bahas saham-saham yang lain gitu ya, kayak yang Konglo, saham-saham Konglo nih kayak PTRO Brand, BRPT Bumi, BRMS dan sebagainya kan mereka mengalami lonjakan yang signifikan gitu justru beberapa waktu Yes, terakhir ini. ya. Sebenarnya pendorongnya apa Om kalau saham-saham yang ini? Pendorong kenaikannya mereka kenapa kok? Kok Nah, bisa yang nih? mesti diketahui kan begini, Hmm. konglomerasi itu kan ada berbagai macam, ada beberapa ya, ada yang Pak Prajogo, ada yang Hmm.
Pak Salim, Pak Ya, Aguan, ya kan? Ya, itu kalian bisa kelompokkan masing-masing. Tiap-tiap betul. konglomerasi itu punya yang namanya agenda masing-masing. Ya, Hmm. yang paling gampang adalah Pak Prajogo, Pangestu. Kalian udah mengerti di sini pasti udah paham banget. Pak Prajogo ini memiliki agenda, yaitu agendanya apa? Agendanya jelas, nggak lain nggak bukan. Pak Prajogo ini pingin masukin ke indeks MSCI. Ya, Ya. itu yang mesti teman-teman pahami. Nah, dengan adanya ada potensi dimasukkan seperti itu, ya otomatis ya kan jelas kan. Dan kita ngerti secara track record Pak Prajogo ini baik, ya. Kalau Hmm. mau lihat gampangnya, kalian lihat chart BRPT secara weekly. Chartnya itu mirip BBCA, uptrend, Hmm. ya, secara weekly, ya. Itu panjang tuh uptrend. Berarti di sini kita ngerti Pak Prajogo ini memiliki yang namanya view panjang ke depan, ya Hmm. artinya dia nggak scalpingan. Saya masih ingat ketika saya masuk ke dalam saham pertama kali di tahun 2017-2018, saya sering baca berita Pak Prajogo itu sering melakukan buyback saham BRPT. Kalau Hmm. ownernya aja mau buyback sahamnya, berarti ownernya Hmm. percaya dengan masa depan perusahaan. Itu tahun Betul. 2018, sebelum rame yang namanya saham konglomerasi. Sekarang tahun 2025, berarti ada 7 tahun. Ya, Hmm. long termnya, view panjangnya itu seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu ditambah teman-teman retail sekarang lebih teredukasi, maka ya, dan saya kemarin juga bikin riset di dalam portal saya ya, saya beli cuan di harga 11.600, asal beli ngawur aja. Waktu itu keluar mau news stock free, saya beli 75 lot, dan akhirnya sekarang Hmm. cuan 50% saya floatingnya. Enggak saya Oh. apa-apain, mau turun biarin aja. Saya memang buat akun uji coba. Itu membuktikan Hmm. bahwa dalam secara long term memang secara story masih ada. Dan dengan adanya dikeluarkan dari perlakuan khusus MSCI, artinya dia bisa masuk ke MSCI secara umum. Ya, Hmm. artinya kalau memang memenuhi standar, dia bisa dimasukkan ke dalam MSCI, kan seperti itu. Nah, dengan adanya agenda seperti itu, maka institusi itu tertarik lagi beli, ya. Retail Hmm. yang awalnya udah hopeless nih, Pak PP nggak bisa Betul. masuk. Dengan adanya seperti itu, Ya. beli. Dengan adanya tekanan beli yang banyak, makanya nggak heran ketika hari Senin perdagangan kemarin opennya brand open arah, walaupun sempat koreksi dan closingnya arah lagi, ya kan, seperti Hmm. dan lain sebagainya, semua saham gap up semua kencang. Nah, itu yang harus kita mengerti. Berarti memang di saham ini ada aksi korporasi. Untuk sebuah dana besar masuk itu membutuhkan story dan aksi korporasi yang jelas ke depannya dan membuat ada posisi sinyal positif. Positifnya apa dengan masuk MSCI? Ya, dengan masuk MSCI berarti Pak PP ini akan bisa jualan sahamnya ke asing dengan Hmm. jumlah yang cukup besar, nilainya sampai triliun, ya kan? Nah, Hmm. dari situ Pak PP mendapatkan dana segar untuk mungkin ya ekspansi perusahaan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan di TPIA waktu itu, ya kan? Dapat dana di akuisisi Shell Singapura. Nah, itu yang dilakukan Ya. untuk memperbesar perusahaan. Akhirnya apa? Secara growth-nya memang ini benar, ownernya memang mau ada Hmm. tujuannya. Jadi story yang seperti itu membuat investor percaya, dan investor yang udah beli yaitu kebanyakan mereka nggak kayak kita rata-rata ya. Kita kan Hmm. contoh nih, tadi brand naik dari 7.700 sempat ke 8.450 turun ke 8.000, yang Hmm. FOMO di atas mungkin panik cut loss, ya kan. Ya. Wih, panik turun koreksi cuan 1710, PTRO Hmm. 4330 koreksi sampai 4180 balik ke kuning, ya kan. Yang trading mungkin keluar masuk kabur, tapi orang yang percaya dengan Hmm. perusahaan itu ya udah beli aja, sesimpel. Nah, Betul. ketika ada dana masuk yang besar yang seperti, dan tambah ada story, ditambah ada asing yang ikutan masuk. Asing ini kan Hmm. bisa spekulatif juga nih, mereka bisa Betul. front run masalahnya kan, karena mereka melihat oh ini mau masuk MSCI tanggal 7 atau 8 kalau nggak salah, mulai ada pengumuman kan, di announce kan tanggal 7 Hmm. Agustus atau 8 Agustus. Mereka mulai nyoba nyicilin spekulatif lah, spekulatif buy, ya kan. Nah, itu membuat Hmm. harganya makanya terkerek naik, ya. Dan itu kalau kalian bilang wah itu berarti kan digoreng Om Ben. Iya, sebenarnya Hmm. bukan masalah digoreng nggak digoreng, semua saham juga digoreng kan, ya kan. Betul. Tapi kalau lihat Toba bisa arah begini dari harga 700-an sekarang udah 1.155 hari ini arah, ya kan. Itu kalau nggak Hmm. digoreng apa? Tapi bedanya adalah gorengnya itu ada story-nya. Jadi kalau beda dengan saham gorengan itu apa? Saham gorengan nggak ada story-nya. Saham boleh naik dari 50 ke harga 500 tapi nggak ada story-nya. Orang nggak tahu nih apa, mau ngapain, nggak jelas. Nah, itu Hmm. saham gorengan. Nggak ada dasarnya, ya kan. Tapi kalau saham dinaikkan dengan ada dasar, ya menurut saya itu bukan gorengan. Karena Hmm. ada story fundamental behind tersebut. Dan saya pribadi, saya suka saham yang seperti itu daripada saham yang diem di bawah tapi nggak naik-naik. Mau fundamentalnya ciamik bagus tapi nggak ada inflow masuk, ya
Saya nggak memiliki Hmm. ketahanan untuk buy and hold 5 tahun. Kalau teman-teman di sini punya silakan, tapi saya nggak punya. Saya lebih cari cenderung saham-saham yang memang oh ini ya oke lah ya naik ya. Hmm. Kita bisa make money ya, kita kan retail. Retail kan Betul. ya make money lah. Kita masukin 100 juta, misalnya contoh teman-teman yang ikut plan saya di BPC atau di subscriber atau di komunitas saya yang lain, kita beli di 780. Let's say kalian masuk 100 juta. Ya, sekarang udah profit berapa? Dari 780 ke sampai 915, 955 itu mungkin sekitar hampir 50%. Berarti kalian udah dari 100 juta bisa dapat make money 40 juta. Siapa yang Hmm. nggak happy? Ya kan? Ya, itu yang harus kita lakukan kalau kita mau make money. Tapi kalau kalian memang seorang investor yang jangka panjang, ya silakan. Kan masing-masing kita punya beda. Kalau saya Betul. pribadi, view saya kenapa sih saham-saham ini konglomerasi naik? Ya karena memang ada story behind tersebut ya, yang memang uh, membuat harganya bergerak naik seperti itu. Oke, cuman oke. Intinya kalau saham-saham konglomerat ini kan biasanya memang ada agenda behind kenaikannya ya Om ya. Kayak tadi Om Ben bilang Hmm. ada agendanya, ada aksi korporasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya itu seberapa sehat sih valuasi saham-saham konglomerat ini Om saat ini gitu dengan kenaikan yang udah setinggi itu. Kalau kita ngomong saham konglomerasi itu nggak bisa dinilai pakai evaluasi. Ya, nggak Hmm, bisa dinilai pakai evaluasi. Karena valuasinya PR-nya udah nggak masuk akal, ya PR udah PBV masuk dan lain akal. sebagainya nggak masuk akal. Jadi Bener itu banget. tidak bisa masuk buat teman-teman Hmm. yang berpegang pada saham tuh fundamental yang murah tuh harus gini. Misalnya PBV-nya di bawah ini harus ada standarnya. Itu nggak bisa masuk di sana. Karena Hmm. kita ini udah nggak ngomong di dalam sebuah lingkup yang fundamental. Kita udah ngomong Hmm. di dalam sebuah yang namanya money flow. Ya, kalau Hmm. money flow-nya gede masuk dalam sebuah saham, mendorong sebuah saham itu naik ya, sahamnya bakal naik, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan resikonya? Wah, ini jangan-jangan bahaya kan, bisa ARB dan lain sebagainya. Nah, yang mesti dimengerti adalah, saya selalu bilang, bahkan saya kemarin bikin komik Kapibara. Saham konglomerasi ini tidak cocok buat teman-teman yang memang konservatif, ya. Hmm. Yang memang teman-teman ini deg-degan liatin saham naik turun ya. Kalian kalau cocok ya kayak mungkin ya BBC aja, oh sehari naik 3%, besok turun paling 2%, turun 4%, naik 5%, ya itu kalian berarti kurang cocok Hmm. di saham konglomerasi. Kalau saham konglomerasi kalian bisa lihat nih hari ini ya. Brand naik ngebus 10%, kemudian closing sekarang Hmm. sisa tiga berapa persen ya, turun jadi 3% bisa seperti itu ya. Itu wajar karena volatilitasnya tinggi ya. Volatilitasnya tinggi. Jadi harus dimengerti ya. Jadi nggak bisa dinilai secara standar valuasi. Yang bisa dinilai adalah story-nya ada nggak, project-nya ada nggak, ya kan? Terus ada Ya. kepentingan-kepentingan di dalamnya atau enggak. Nah, itu yang harus kita nilai di situ. Berarti kalau yang aku tangkap juga Om, kayaknya dari investor Indonesia mulai ada kayak spekulatif rotation gitu loh bayinya. Dari yang awalnya dulu cukup konservatif, mempertahankan nih, gue harus punya banking pokoknya gitu kan, di hold gitu. Dan itu Hmm. pasti cuan. Nah, sekarang kayaknya mulai mindsetnya mulai berubah ya Om ya. Nah, yang harus dimengerti begini. Saya selalu buat pernyataan begini. Setiap masa ada sahamnya, setiap saham ada Hmm. masanya. Itu yang harus kalian Hmm. mengerti. Saya nggak pernah ngerti apakah sahamnya Prajogo ini bakal 10 tahun tetap begini atau enggak. Saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu adalah dalam kehidupan, setiap saham ada masanya, setiap masa ada sahamnya. Nah, sekarang Hmm. ini masanya adalah saham-saham konglomerasi. Ya, Betul. terjadi yang namanya rotasi sektor. Ya, kalau kalian track Hmm. back ke belakang, teman-teman yang lama pasti sudah tahu lah zaman-zaman dulu Gudang Garam, MSP, Unilever itu ciamik banget. Hmm. Bener banget Nah, Om. Setuju. ciamik banget. Itu adalah konglonya zaman tahun berapa tuh ya? 2010, 2008, 2005 mungkin. Hmm. Iya kan? Itu yang terjadi. Ya, bumi di tahun-tahun itu juga sampai 8.000. Wah, ini Iya, semua orang sempat kalau nggak panen. punya bumi ini belum beli saham katanya kan waktu itu. Tapi Perang kembali sejuta lagi, umat kan Om dulu disebutnya. iya, setiap saham ada masanya, setiap masa ada sahamnya. Gudang Hmm. Garam, Unilever, HMSP, sekarang selesai. Ya kan? Dulu zamannya mereka berjaya banking, nggak dilirik. Orang nggak tertarik. Hmm. Asing masuknya ke Hmm. saham konsumer waktu itu. Ada pergantian masa ya, setelah itu surut ganti kan tahun 2014 2013 tuh mulai banking mulai naik BBCA mulai naik Hmm. naik 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 Hmm. ya. Itu masanya Ya, banking. betul. Nah, sekarang kalau saya ngomong mohon maaf ya, banking masanya udah lagi bobok dulu, santai dulu.
Ya, karena ya tadi Oh. ada yang saya jelasin fundamental di awal ya tadi ya, sedikit fundamental lah itu. Menurut saya itu logik banget. Karena ya nggak bertumbuh. Nah, sekarang yang lagi in masanya apa? Saham konglomerasi. Berarti kesimpulannya Hmm. Om Ben kalau ikut ke sana FOMO dong. Kan masih kalian bilang begitu dong. Wah, ini ngajarin FOMO nih Om Ben. Enggak. Saya hanya mengajarkan kita harus ikut di mana uang besar itu ada di situ. Hmm. Itu konsep dari ilmu flow. Kita follow the big money. Ya, Hmm. kita follow the big money karena kita nggak bisa naikin harga, iya kan? Jadi percuma kamu beli nggak bisa naik harganya. Caranya gimana biar profit? Ikut ikan besar, ikut the big money. Big money-nya kemana? Ke sana ya udah ikutin aja. Simpel makanya kan. Tapi ini tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang karena ya setiap orang punya keyakinan masing-masing. Saya nggak menyalahkan, ya. Tapi buat saya pribadi, ya saya follow the big money aja. Uangnya lari kemana? Saya ikut, ya kan. Nanti kalau suatu saat memang Pak Prajogo ini udah nggak ada flow lagi, ya saya keluar, saya pindah. Saya suka uangnya, profitnya, saya nggak suka sahamnya. Saya tidak mencintai sahamnya, itu yang harus dimengerti. Hmm. Ya, jadi saya ngikutin di mana ada flow yang masuk ke sana. Ya, kalau flow-nya udah selesai, terjadi outflow, keluar. Hmm. Hal yang berlaku Hmm. sama di INKP. INKP dari harga 1.000 sampai 20.000 waktu itu. Ya, kalau teman-teman di sini Hmm. ada yang ngikutin ya, INKP dari 10 sampai 1.000 sampai 20.000. Sekarang balik lagi kan, udah di harga berapa? 5 ribuan ya. Nah, Hmm. itu ada flow-nya, ya, ada story-nya. Kenapa waktu itu INKP naik? Ya, mungkin saya nggak, dulu saya belum expert ya untuk menganalisa seperti ini, tapi setahu saya pasti ada story-nya, gitu loh. Ya, untuk kenapa bisa naik dan pasti masuk ke indeks itu nggak mungkin nggak, karena 20.000 itu gila banget sih. Nah, itu yang harus kalian pahami di situ. Hmm. Oke, Om. Mungkin kita balik lagi dikit ke banking. Padahal dengan fundamental yang lumayan solid gitu ya, terus valuasinya kan relatif aman juga. Ditambah Ah, lagi, eh ya hari ini naik tipis sih banking, walaupun cuma tipis. Mungkin karena bentar lagi mau keluar nih kan LK-nya nanti di akhir mm. bulan sama sama awal bulan Agustus gitu. Nah, peluangnya menurut Om Ben gimana? Sekarang itu kita boleh nggak sih yang suka banking atau yang misalnya lagi mulai berpikir untuk mau masuk banking, udah waktu yang tepat buat chip in belum sih atau wait and see dulu lah kayaknya gitu. Nah, ini kita pindah switching ya dari kacamata seorang investor. Hmm. Ingat ya, investor. Investor itu memiliki yang namanya ketahanan. Ya, Ya, betul. jangan ngomong investor kalau 1 minggu, 2 minggu udah nggak kuat, udah nggak usah ngomong investor lah, karena bukan investor. Investor udah ngomong tahunan, ya, Ya. bisa bertahan 5 tahun, 6 tahun, nah itu investor. Karena Mm-mm. saya memiliki beberapa temen dia investor, dia Hmm. isinya main-main ke emiten, site visit dan lain sebagainya. Saya tanya, kamu saham apa? Oh lah, Om Ben nggak usah ngikutin saham saya, Om Ben nggak akan kuat. Dia bilang gitu, nggak akan kuat Om Ben. Oh. Loh kenapa? Saham saya nggak gerak sekarang, dia bilang gitu. Nah terus kamu belinya gimana? Iya karena saya melihat ada prospek pertumbuhan yang oke, dapat dividen, kemudian growth-nya Hmm. bagus ya. Saya Hmm. makanya saya visit ke perusahaan, lihat perusahaannya apa. Sahamnya Hmm. kemana? Nggak bergerak. Nah terus kamu jualnya kapan? Ya nunggu. Teman saya ini punya satu saham ya dalam satu sektor, yang satu udah rally kenceng gila-gilaan. Ya, Hmm. saham dia ini nggak gerak kemana-mana. Jadi dia bilang, saya kesel banget ini. Ini kayak saudaraan, tapi yang saudaranya udah lari, udah dari harga Hmm. 700 ke 3.000. Yang punya saya ini masih di harga 100. Nah, tapi Hmm. karena dia mengerti bahwa dia invest, dia percaya dengan masa depan perusahaan, ya udah dia buy and hold. Sampai Hmm. kapan? Ya sampai gerak kata dia. Nah, itu Oh. investor. Jadi nggak usah ngomong Oke. investor, kalian nggak memiliki ketahanan. Nah, kembali lagi, untuk kacamata saya untuk saham banking berarti kalau kalian mau Hmm. masuk sekarang adalah pakai view investing. Ya, pakai view investing. Artinya apa? Kalau view investing ya kita membeli, kita menyimpan. Kalau valuasinya Hmm. tadi Ivi bilang memang murah, ya benar, valuasi sudah Hmm. murah. Betul. Hmm. Makanya investor sekarang nyicil ya, saham perbankan, nyicil. Hmm. Ya, naiknya kapan? Nggak ada yang tahu. Harus nunggu perbaikan fundamental ekonomi kita dengan benar, ya kan? Terus laporan keuangannya bakal bisa growth lagi, nggak ada NPL yang gede, ya kredit macetnya udah nggak ada, ya. Nah itu bisa nanti asing masuk lagi, maka banking akan bergerak naik lagi.
Jadi kalau kalian beli saham banking, kalian berharap minggu depan naik, ya salah beli berarti kalian. Ya, nggak Hmm, bisa. Kita nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, saya juga nggak ngomong apakah minggu depan akan naik atau enggak, saya nggak ngerti juga. Ya, itu kan betul. dinamika market ya. Seperti itu ya, Hmm, bisa naik, bisa turun, bisa sideways, bisa diem aja kan. Ya, nah tapi kalau kalian ngomong untuk investasi jangka panjang, ya bolehlah beli. Tapi ingat ya, satu belinya nyicil, yang hmm, kedua ya, ini kita ngomong main jangka panjang seperti itu. ya. Mungkin nggak Om? Ini aku nanya iseng aja. Mungkin nggak saham banking kalau dilihat dari kacamata yang sekarang nih, di mana asing masih net sell, terus orang masih pada hype di saham-saham Konglo, apakah ada kemungkinan bahwa banking itu nantinya bernasib kayak Unilever? Mungkin Kalau gimana? ngomong bernasib kayak Unilever, mungkin enggak. Karena Hmm, banking, saham perbankan adalah cerminan dari sebuah ekonomi negara, ini. ekonomi Hmm, negara. Ya. Jadi, ya kalau sampai kayak Unilever, ya kita jangan doain seperti itu. Berarti ekonomi betul. kita jelek banget berarti. Ya, Hmm, parah banget Indonesia ini bakal ke depannya. Kan ya, kalau sampai hmm, Unilever. Ya, jangan sampai kejadian lah ini seperti itu. Tapi ya, hmm. kalau kita ngomong ada kemungkinan ya tetap ada kan. Cuman chance-nya nggak segede Unilever karena ya pemerintah pasti berusaha keras supaya ekonomi negara ini bagus, kita dipercaya lagi oleh investor Betul. asing sehingga mereka mau chip in di negara kita kan seperti itu. Hmm, betul. Jadi kalau kalau buat investor baru nih kan kan kita nggak tahu nih teman-teman di sini udah investasi berapa lama. Mungkin ada yang baru masuk tahun ini, mungkin ada yang udah lama banget. Nah, ini buat investor yang baru, kalau menurut Om Ben sendiri sarannya gimana nih? Buat yang baru-baru ikut euforia aja yang sekarang atau gimana gitu Om Ben? Pilihan-pilihan sahamnya. Kembali gini, saya kembalikan ke preferensi masing-masing teman-teman ya. Ingat Hmm. ya, kalian bisa gampangannya gini, kalian nanti lihat aja di konten saya yang Kapibara itu yang banking sama konglomerasi. Kalian bisa baca mungkin itu lebih gampang ya. Tapi saya akan Hmm. jelasin. Intinya adalah kalian harus mengerti kalian itu punya profil risiko seperti apa. Ya, kan gini kasarannya profil risiko itu bisa dibagi tiga ya, dari yang paling rendah yang konservatif banget, moderat, atau high risk risk taker ya. Kalau yang high risk ya saham Kongo cocok karena volatile ya. Kalau yang moderat ya mungkin kalian bisa mixing di tengah-tengah. Kalau yang konservatif ya kalian nggak cocok saham Kongo, jantungan ya, lihat saham Kongo ini naik tiba-tiba arah, besok bisa ARB Hmm. kadang-kadang ya, itu Hmm. yang terjadi kan begitu kan, high risk high return lah intinya kan begitu. Nah, jadi ya kalian harus pahami bahwa memang kalian cocok yang mana. Kalau kalian memang Hmm. ngerti ya belinya ya, seperti yang tadi saya jelaskan, udah mengerti, oh saya memang mau buy and hold, ya udah nggak apa-apa, silakan. Hmm. Tapi kalau kalian mau kasarannya dalam tanda kutip mau trading ya, mau duit yang cepat, mutar dan lain sebagainya ya, saham lo menarik. Tapi ingat kembali di saat ada yang namanya high return, di situ ada yang namanya high risk pasti, ya kan? Ada Yes. uh, dua sisi mata uang ya, kalian harus perhatikan itu ya. Jadi kalian harus pelajari baik-baik dan harus ngerti analisanya bagaimana. Jangan asal ikut-ikutan, oh udah Om Ben bilang sambung, oke saya beli sambung lo ya. Padahal kalian nggak ngerti, nggak paham apa-apa ya, kalian nyangkut nanti nyalain orang kan begitu. Hmm, betul. Nah, ini mungkin aku mau nanyain pertanyaan yang mungkin teman-teman juga masih penasaran nih, Om. Dan mungkin penasaran banget bahkan. Ada nggak Om saham-saham dari konglomerasi yang sekarang posisinya itu sebenarnya menurut Om Ben ini harusnya potensi nih, cuman sekarang belum gerak gitu. Ada yang bisa kita watchlistin gitu Kak untuk nextnya. Kalau ngomong belum gerak sama sekali nggak ada, karena Nah, rata-rata udah bergerak ya, rata-rata udah bergerak ya. hmm. Karena kita ngerti IHSG 7311 ya hari ini. Hmm. Tadi sempat 7.400 ya. Ini kan didorong oleh Konglo karena saya juga tadi share bahwa market di dalam IHSG kita ini udah didominasi saham Konglo. Jadi Betul. IHSG bakal naik walaupun banking merah atau tapi kalau Konglonya naik semua kompak ya ketarik ke atas kan begitu kan. Nah, Hmm. kalau ngomong low risk ya susah ya karena udah gerak semua. Saya juga bingung sih dalam arti tapi begini. Yang saya ngerti adalah clue dari saya begini teman-teman. Kalau misalnya kalian masuk dalam sebuah saham, kalian perhatikan paling gampang pakai apa? Pakai analisa teknikal aja. Ya, teknikalnya di mana? Ya, resiko kalian tentuin dulu. Oh, misalnya contoh nih, sekali lagi ya, ini disclaimer on. Contoh misalnya ya, saya lihat PTRO. Oh, PTRO 4.180. Kalian cek support di Hmm. mana? Oh, misalnya support di 4.000. Berarti dari 4.180 ke 4.000 ya. Itu ada risk yang harus kalian tanggung di situ. Ya, sekarang 480 kan. Kalau mau FOMO pun harus mikir. Ini kalau sampai turun ya, ada jarak yang cukup jauh nih, ya. Kuat nggak kalian? Nah, jadi belinya nyicil. Nah, itu yang saya lakukan.
Karena kalau kita Hmm. ngomong yang belum gerak nggak mungkin ya ada. Toba aja Hmm. dari 700 sudah 1155. Wifi kemarin 2000, sekarang 2100, ya kan? Inet Iya. juga dari 190 udah sekarang 268. Piva dari harga berapa kemarin? Hmm. 220, sekarang udah 308, 390. Ya jadi udah susah nyari yang nggak gerak tuh susah gitu loh. Yang kalau mau nggak gerak ya apa banking itu nggak gerak. Atau mungkin yang dia gerak tapi belum sekencang teman-temannya gitu, Om. Ada sih, ada. Ada. Disclaimer on ya. Ratu Iya. sama Raja. Ratu sama Raja itu belum belum gerak nih beberapa hari ini, diem ngetem terus. Saya juga lagi nungguin kok nggak gerak-gerak ya ini. Dua ini saya juga kan ada nyicil di sini di sana. Jadi oh yang Hmm. ini belum gerak ya udah diam tinggalin. Oh ya udah gerak ya udah biarin. Bahkan kalian harus tahu ya, SCMA aja. Saya tuh baru tahu SMA tuh dari 144 sekarang udah 180, 179 closingnya. Hmm. Kenapa saya tahu? Ya karena saya juga punya. Ya, saya nyimpen di satu akun, ya akun invest nyangkut, ya akun invest nyangkut. Tapi karena saya tahu saya invest, Hmm. ya udah bodo amat. Saya nggak liatin. Saya sempat minus berapa kemarin? Ini udah hijau nih saya. Saya kemarin sempat minus 30 atau 35% nggak salah. Udah biarin aja. 30% nggak salah deh. Hmm. Cuman biarin udah hijau sekarang. Ya. Karena saya mengerti apa yang saya lakukan, sehingga ya udah. Saya percaya, ya udahlah, enjoy aja. Ya FIFA juga saya waktu saya di Australia saya nyangkut tuh, saya beli di 250, nyicilin Hmm. beli nyangkut, udahlah biarin lah. Saya pakai akun yang akun lupa. Terus Akun terakhir lupa. kemarin lihat tuh, kok udah hijau, udah kenceng sekarang udah saya average 250 sekarang udah 390, ya udah. Nah, Hmm. itu yang saya lakukan. Ya, jadi ketika saya membeli, saya mengerti saya reason belinya apa, profil resikonya bagaimana, kalau sampai turun saya kuat ya menanggung Hmm. resikonya ya. Cut loss saya Hmm. di mana, atau saya mau buy and hold aja. Ya itu masing-masing kita punya yang namanya preference masing-masing. Yang penting kalian udah analisa. Ini begitu. Kalau kalian nggak analisa, kalian cuma ikut-ikutan orang, kalian pasti muntah-muntah nanti. Hmm. Gitu. Ya kurang lebih sama lah ya kayak kemarin yang terakhir kan kita sempat bahas IPO juga kan, Om. Nah, ini kan hari ini juga masih arah lagi nih saham IPO yang dari Konglo tuh. Iya, luar biasa ya. Iya. Kaget Aduh. loh. Masih arah ini istimewa sih. Ya udah enjoy aja, ya enjoy aja. Iya. IPO mau bahas apa? Bingung juga ya. Yang CDIA sama Koin kan ini dua saham yang digadang-gadang the best kan. CDIA Hmm. masih arah, CDIA kayaknya bisa bertahan lebih lama ya mungkin ya. Ini 12 juta bitnya. Koin Iya. cuman berapa koin? Cuman 2.400.000. Tapi masih arah, masih kuat lah walaupun transaksi koin 9 miliar hari ini. Hmm. CDIA udah 17 miliar, tapi masih kunci arah ya sudahlah. Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi kalau Hmm. saya suruh beli di harga atas, nggak mau saya. Saya mending beli saham lain lah daripada pusing melihatnya nanti ya, kalau ada guyuran atau apa resiko terlalu gede buat saya. Iya. Cuman kalau misalnya kita lihat di Nego juga masih optimis loh ya. Maksudnya investor-investor kita nih optimis banget. Nego-nego cedia di Antara 1.000 lebih. optimis dengan FOMO itu beda tipis Bener. ya. Optimis dan FOMO itu beda tipis ya. Jadi karena mereka merasa nggak dapat, ya ada orang-orang Hmm. yang jual di nego, udah sikat lah berapa, 1.100, 1.500. Nego juga. Iya loh Om. Laku loh Coba Om. deh, Makanya. CDA hari ini tuh ada transaksi nego, wow, 2.000 ada nih hari ini, gila. 1.800, Makanya. 1.600, 1.000, wah tahu gitu saya jual di 1.550 ya, kecepatan jualnya. 1.500 ini gila ini negonya. Tak karu-karuan ya. Kalau saya pribadi ya, Hmm. ya suka-suka lah kalau memang percaya dengan Ya. bakal ini ada koin juga 770-an, ini ada 700, ini ada nego. Kalau memang yakin silakan, gitu aja. Kan kembali masing-masing punya keyakinannya. Kalau saya Betul. sih tidak berani. Ya saya merasa ya saya beli di market aja lah. Di saham di market juga banyak yang oke kok. Ya nggak perlu persentase baker, tapi kalau nominalnya oke kan ya juga oke buat porto kan, begitu aja. Hmm. Oke. Nah, tadi sempat kebaca ada yang nanya sih. Ya udah, jadi di antara saham-saham Konglo, yang mana nih yang menurut Om Ben paling oke? Gitu. Iya, jelas lah Pak PP mau Jelas gimana ya. lagi. Sama Pak PP. Tuh ya, Ya, teman-teman jelas katanya. kalau kalau dari Pak PP ini kan ada brand ya. Brand kan belum naik tinggi ya, Hmm. masih di 8.000 ya. Dari 6.000, Oke. 8.000 masih naik berarti 20% lah, masih masih bisa ada lah 9.000, 10.000.
masih bisa, cuman Oh. ya nggak tahu perjalanan dikocok-kocok diobo-obo dulu atau nggak ngerti kan gitu kan. Betul. Ya kita lihatlah, ini kan tanggal 8 Agustus kan pengumuman ya, kita lihat apakah Brand Cuan sama PTRO naik. Tapi kalau kalian perhatikan ya teman-teman, perhatikan aja tiap hari ya, Brand Cuan sama PTRO dan BRPT juga ya, tiga itu transaksi hariannya ya, itu tidak pernah di bawah 200 miliar Hmm. ya, nggak pernah. Hari ini PTRO 380 miliar, Cuan 546 miliar, Brand 778 miliar, BRPT berapa nih? BRPT 558 miliar. Artinya apa? Artinya udah di-maintain yang namanya likuiditas. Karena untuk masuk ke dalam sebuah indeks dibutuhkan likuiditas yang mumpuni sehingga memang masuk dalam standar. Ya, jadi ya memang ini arahnya udah jelas. Ya, arahnya udah jelas ya. Cuman setelah stop split kan kelihatan banget ya. Dulu sebelum stop split paling transaksi berapa sih? 100 miliar mentok lah, 200 miliar Hmm. maksimal. Sekarang udah di atas 300. Berarti kan lebih liquid, lebih bagus lah ya untuk Betul. pergerakannya seperti itu. Oke. Oke. Ya intinya sih emang seputar Konglo dan perbankingan dan itu ya kita ikutin alurnya aja ya Om ya. Dia Hmm, pergerakannya akan seperti apa. Nah, sekarang enjoy the kita wave coba aja. Oh betul. ya, ini satu nih, banyak yang bilang kenapa TPIA merah sedih. Ini TPIA kasihan Iya, banget. itu ya Om. Kenapa tuh Om? TPIA kasihan banget. Coba ya, saya sih nggak ngerti story-nya apa, tapi kalau dari logika yang saya mengerti ya dari TPIA Hmm. ini, ya kita harus mengerti bahwa secara teknikal ini memang lagi sideways berat di 9.000 sampai 10.600, itu harus dipahami ya kan. Dan dari euforianya ya, dari dia naik. Nah, kalian harus mengerti ya, TPIA ini naik duluan ya. TPIA low-nya di 20 Maret itu di harga 5.200 sudah mencapai 10.600, 10.700 di tanggal 26 Mei. Artinya dalam 2 bulan udah naik kenceng ya. Dan mungkin ya TPIA ini udah masuk MSCI ya. TPIA udah MSCI kan? Udah masuk Udah. indeks MSCI kan TPIA kan. Nah, jadi Hmm. ya udah masuk MSCI ya paling di maintain aja supaya apa? Supaya nggak keluar Dimention. kan. Ya, syukur-syukur Betul. kalau memang di atas bisa dapat penambahan bobot. Tapi kan Hmm. yang cara pertama dari Pak PP logikanya adalah saham-saham yang belum masuk, karena kalau belum masuk kan sekali masuk dapat fresh money-nya gede dibanding saya yang udah Betul. masuk cuman dapat tambahan bobot berapa persen kan. Nah, jadi ya jelas Hmm. mungkin Pak PP memfokuskan ke saham tertentu sehingga saham kayak TPIA ya udah didiemin dulu aja, ya kan, seperti itu kan, itu logikanya. Tapi kalau kita lihat dari TA jelas banget TPIA, saya memang nggak pernah bahas TPIA sejak dia gagal break dari 10.600. Saya bilang sama teman-teman di semua Hmm. komunitas, saya nggak lirik TPIA sama sekali ya, karena ya jelas flow-nya nggak ada di sana. Ingat konsep saya Hmm. adalah saya follow the big money. Kalau big money-nya nggak ada di sana, saya nggak akan sentuh seperti itu. Hmm. Oke. Oke, ini sebenarnya teman-teman banyak sih pertanyaan dari tadi ini kayak nggak berhenti-berhenti banget. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan teman-teman. Boleh, Kalau boleh. dari komen ada saham yang menarik untuk dibahas nggak kalau dari Om Ben? Kamu aja dulu deh, aku coba cari-cari. Oke. Hmm, bentar naik naik naik. Bingung nih pertanyaannya banyak. Bentar kita pilih yang mana ya? Di sini aja ya. Tadi ada yang nanya sih, udah waktunya. Terus sekarang udah waktunya buat nyicil BCA belum? Nah, tadi sebenarnya udah dijawab juga ya sama Om Ben ya. Ya udah jawab ya tadi ya. Mm-mm. Coba saya juga bantu cari ya. Ini nanyanya saham ini gimana, ampun lah. Ih, makanya nih Om. Kasih Hmm, pertanyaan yang lebih berbobot guys, supaya bisa dijelasin. Ini kalau pertanyaannya cuman cek gimana Om Ben wifi, gimana MBMA, gimana SSIA, gimana, ya semua masih listing dan baik-baik saja sih. Om Ben. Ya, bingung kan kalau itu. Apa? Mana yang mana? Oh, cara tahu big money gimana Om? Cara tahu big money. Nah, ini cara tahu big money, simpelnya itu
kita lihat dari yang namanya kalau dari end of day ya, end of day kelihatan ya. Dari end of day kelihatan bahwa saat yang pertama adalah peningkatan volume. Peningkatan volume dengan peningkatan transaksi, tentu saja kan. Nah, dan harganya juga biasanya meningkat signifikan. Tapi kalau kalian lihat ya, tidak semua saham yang Hmm. naik itu broksumnya bagus. Ya. Jadi kalian lihat paling Hmm. gampang, kalian cek broksum, lihat buyer dan seller. Kalian lihat ya, bayarnya ini Hmm. broker-broker apa? Kalau kita ngerti ya, brokernya kayak BB, terus kayak BK, Hmm. AK, kemudian RF, SS, ya kan? Mungkin ada broker LG, ya itu biasanya broker yang Hmm. dipakai institusi, ya. Kalau Oke. brokernya YP, KK, ya kayak CP mungkin, atau mungkin PD, ya itu kebanyakan dipakai teman-teman investor retail atau XC, ya gitu kan. Nah, jadi kalian perhatikan, kalau bayarnya naik dengan bayar bagus, ya, dan saya Hmm. pun hari ini ya ada satu saham ya, saya masih keep ya, walaupun udah sempat naik tadi, sempat naik 4%, close-nya kuning. Saya keep kenapa? Saya masih mau tunggu broker hari ini apa, kayak apa. Karena yang Hmm. baik kemarin itu broker institusi semua. Sedangkan sellernya rata-rata ya ada scalper, ada big player seperti itu. Tapi ada insti yang beli, berarti ada yang nada ini. Nah, saya mau lihat nih Hmm. hari ini bagaimana. Nah, cara saya seperti itu. Jadi saya melihat nggak dalam sehari, beberapa hari. Contoh, PGEO naik kencang, sekarang tertinggi 1710. Cek broksumnya kalian. Broksumnya itu ketika 2 minggu yang lalu kalian tarik 1 bulan ke belakang, itu yang beli SS, RF, CC. Dengan Hmm. average waktu itu di harga 1280 sampai 1300-an. Ya, ada akumulasi di sana. Secara TA kejaga 1260 atau 280 itu, kalau kalian belajar TA-nya di situ, TA-nya itu ada support yang penting. Karena bareng dengan average-nya mereka. Dan kita lihat sekarang dari 1260 udah 1700. Berarti kenaikannya hampir 50%. Ya. Nah, itu caranya salah satunya ya. Cara lihat adanya inflow yang konsisten dan masih bisa tersebut. Sahamnya merah, mereka nggak ada jual. Dan ketika merah biasanya volumenya kecil. Volume itu apa sih? Volume itu adalah transaksi jual dan beli. Kalau Hmm. volumenya kecil berarti nggak ada orang yang jualan. Ya, memang Hmm. nggak ada bayar besar, tapi nggak ada orang yang jualan. Mungkin bayarnya mau nyicilin atau mau kalian retail-retail ini cut loss. Ya, Iya. kan biasa begitu kan, diusirin Bisa. dulu, ya, diusirin dulu Bisa. semua, dibuat bosen. Retail kan kalahnya sama bosen nih. Sahamnya nggak bergerak, sideways nggak naik-naik, ya kan. Sedangkan saham sana naik, pindah ke sana. Setelah pindah, Hmm. saham yang kalian tinggalkan akan naik biasanya. Karena itu yang terjadi, dinamikanya seperti itu. Nah, ketika ada saham seperti itu, kalian melihat, oh ini bagus, TA-nya oke, ya udah percaya buy and hold aja. Kalau kalian Hmm. mengerti resikonya, udah nyicilin beli, turun beli, kecil-kecil, turun beli aja, turun beli terus. Udah buy and hold aja. Ya itu caranya untuk melihat inflow seperti itu. Kenapa butuh TA? TA dibutuhkan untuk mengerti di mana resikonya, supaya kalian bisa paham, oh saya itu harus cut loss di berapa. Karena tidak semua saham akum itu kadang-kadang dikerjain, diturunin dulu. Nah, kadang-kadang kalau nurunin juga sadis mereka, bisa turun 40%, 30%. Hmm. Nah, kalian kuat nggak? Kan begitu. Ya kalau nggak kuat ya muntah darah kan pasti kan, gitu loh. Tapi Betul. kalau kalian belajar secara udah pakai TA, pakai flow, kemudian digabungkan fundamental, kalian percaya ya hold aja, buy out, hold aja. Ya kan Hmm. percaya kan seperti itu. Yang penting resikonya terukur. Ya. Jadi salah satu cara melihat flow adalah dengan melihat broksum secara berapa periode ya. Itu cara salah satunya ya. Ya salah dua salah tiganya banyak lah ya seperti itu. Tapi saya jelasin yang paling gampang gitu loh. Biasanya berapa periode emang? Berapa lama? Saya biasanya cari ketika sideways, ketika dari volume spike, Oh. ya. Jadi Oh, I cari see. aja, dan itu membutuhkan telaten tiap malam saya liatin satu persatu ini apa sih. Contoh nih misal WiFi hari ini kenceng, saya mau lihat nanti siapa yang beli, siapa yang jual, ya kan? Hmm. Karena teman-teman selalu berpikir seperti harganya udah mahal, om udah naik, takut nyangkut. Tapi kalau Hmm. beli saham yang merah yang turun terus berani, padahal sahamnya lagi Hmm. buangan tuh yang merah. Iya, iya, Nah, betul. sehingga teman-teman nyangkut, gak pernah bisa profit. Sedangkan saya yang rally, naik terus, naik, 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 naik. Karena apa? Ada inflow ternyata. Ya kan? Contoh Toba. Toba kemarin break kan, closing di harga berapa? 925. Hari ini masih naik lagi. Karena apa? Kemarin bayarnya masih oke. Ya. Jadi itu yang terjadi gitu, teman. Kalian harus memahami itu. Tidak semua saham naik jelek, tidak semua saham turun bagus. Kalian harus Hmm. ngecek satu persatu seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Om Ben, boleh spill cara lihat saham backdoor listing yang bagus? Nggak bisa, susah. Nggak Backdoor bisa. listing itu biasanya lebih. Jadi gini, indikasinya kita bisa lihat begini. Saham ini naik, tapi nggak masuk akal naiknya. Itu yang Hmm. pertama.
kenaikannya nggak masuk akal. Yang kedua, biasanya retail nggak dikasih barang, susah cari Hmm. barangnya, susah banget. Open ara, open ara, open ara. Ya di ara jualnya kecil, ya kan. Ada jual gede ditangkep, ditampung, disimpan. Barangnya kering kan. Bis open ara, suspend, UMA, open ara. Itu saham biasanya ada sesuatu. Tapi kalau udah di announce ya kan, seperti yang kemarin saya kasih contoh saham karya, udah di announce, saya merasa ini udah nggak seksi lagi. Dan kalian Hmm. lihat saham karya sejak di announce dia spike ya, sempat naik ke 324, sekarang sideways di 260-an dan diem, udah nggak seksi lagi, bisa jadi lagi buang barang dan sebagainya. Karena Hmm. saham yang begitu nggak pernah kasih kalian duit gratis, gitu intinya. Ya, jadi kalian nggak akan dapat barang. Justru kalau dibuka kayak karya begini, saya malah sedikit ini bener nggak ya? Ini bener nggak? Jangan-jangan lagi buang barang distribusi. Nah itu yang harus Hmm. dipahami. Jadi dan jangan FOMO juga gitu loh artinya. Karena ya udah susah dapat barang. Saya masih ingat tuh sampai ACK PEC ya. PEC waktu itu Hmm. arah terus kan sampai 1.600, 1.800, Iya. 2.200-an. Ada Hmm. yang beli nego di harga 4.000 waktu itu. Wih, saya gila ini beli nego di harga 4.000 yang berharga sekarang masih 2.000. Terus ternyata di harga 25, 27 kebuka arahnya turun sampai 1.500 sideways selama di 2.100-an berbulan-bulan baru ke 5.000, ya kan? Baru ke 5.000, butuh proses ya. Sekarang berapa? Kayaknya di harga 3.800-an deh. Ya 3.700 ya. Hmm. 3.900 sekarang. Di harga 3.900 sideways itu. Jadi biasanya begitu, nggak dapat barang. Ya, itu indikasinya. Yang kedua, kalian bisa lihat dari keterbukaan informasi. Tapi kalau lihat dari keterbukaan informasi udah telat biasanya. Sebenarnya udah lari Iya. kemana-mana. Kayaknya gitu. Ya. Betul, betul. Nah, jadi ya indikasi pertama itu yang paling gampang ya. Kalau kalian punya cari info-info ya, teman-teman ini ada apa, datengin perusahaannya, kamu apa nih, dan sebagainya. Ya saya juga menemukan nih beberapa saham FCA harganya dari harga 8 sekarang udah 40, udah sampai ada yang 70. Ini mau ada apa ini? Ya, itu kan nggak tahu Hmm. agenda-agendanya. Kita membatasi resiko masing-masing aja seperti itu. Oke. Nah, kalau cek flow pas open market itu gimana, Om? Kalau pas open market paling gampang itu pakai running trade saya biasanya. Running trade saya Oh, filterin gitu. ya, saya filterin 500 lot, 300 lot lah paling kecil ya. Kemudian saya pakai trade Oh. booknya. Jadi kita lihat lah misalnya, oh keluar running trade di saham A misalnya, keluar nih kenceng nih. Saya langsung buka sahamnya. Trade booknya Hmm. bagaimana? Oh volume harganya besar. Saya langsung lihat lihat chartnya. Oh ini oke nih. Ya kita ikut flow di situ ya kan gitu. Tapi kan Hmm. sekarang kan saham kan nggak terlalu banyak nih, nggak terlalu ramai nih kayak dulu kan. Yang jelas kan Iya. itu aja. Jadi udah kelihatan, oh ini PGO ada flow masuk nih. Ya udah lihat OTA-nya, oh ini dekat resist nggak berani nih. Ya, udah 1.700 nih nggak berani dekat resist ya. Dibanting kan sampai 1655 walaupun close-nya bid. Ya kita lihat siapa buyer siapa seller. Nanti carilah. Oh, misalnya PGO ini. Oh, ini kalau koreksi kesekian ini masih oke nih. Nah, kita mulai buy on weakness di situ. Ya, kalau ketinggalan begitu caranya. Ya, nggak ada pilihan lagi gitu loh. Ada nggak yang udah rally nggak dapat barang lagi? Ada, saya di Tifa itu saya antri 290, 300 sampai 300 nggak dikasih. Low-nya 304 atau 306 kalau nggak salah. Terus arah hari Hmm. ini nggak dapat barang, ya. Terus kayak model-modelan saya cari coba yang kayak PGO juga nada bawaan nggak dikasih. Ya karena ya flow-nya gede banget kan. Jadi kalian harus memahami bahwa ya udah itu adalah bagian dari risiko. Kalau kita ke NHK ya harus paham kalau sampai diturunin kalian siap nggak kan gitu aja. Seperti itu. Hmm. Kalau nggak siap ya cari yang lain gitu aja lah. Oke. Sektor sama apa nih yang diuntungkan dari kesepakatannya tarif Trump sama Indo yang kemarin, Om? Nah, kita perlu watch apa nih, Om? Aduh, kalau saya ngomong sebenarnya kan kita kan kena tarif ya, nggak ada yang diuntungkan sih menurut saya. Benar. Cuman kalau nggak salah tuh kayak tarif komoditas kita apa ya, CPO atau apa ya? Itu jadi lebih rendah gitu dari sebelumnya. Coba saya coba cek ya. Tapi tadi tadi aku sempat baca berita bahwa nanti akan ada pertemuan ulang dengan Trump di September atau Oktober karena dari Bapak Presiden kita masih mengharapkan apa pajak yang lebih rendah dari 19% gitu. Bagi Hmm. Pak Prabowo masih gede gitu kan segitu. Kalau saya lihat begini, Indonesia ini punya power yang nggak dimiliki negara lain, yaitu sektor komoditas.
Ya. Kita punya sektor komoditas yang sangat bagus sekali ya. Seperti itu ya, seperti sektor batu bara ya, kemudian Hmm. gold ya, energi, nikel ya terutama itu. Kemudian ada lagi CPO. Kalau kalian perhatikan CPO ini chartnya lagi bagus-bagusnya semua nih. Ya, lagi uptrend karena harga CPO-nya juga naik ya. Nah, itu yang menurut saya asing bakal meliriknya ke sana. Ya, karena dengan adanya pergerakan naik ke sana berarti ada potensi nih, ya. Cuman Hmm. kalau saya milih, saya milih yang mana? Saya suka nikel. Saya Nikel. suka nikel. Saya suka nikel untuk uh, longnya medium ya, medium term ya seperti itu ya. Hmm. Karena itu siklikal ya. Komoditas adalah sektor siklikal yang nggak bisa sustain terus ya, ada siklusnya ya. Jadi kalau saya mau pilih ya, saya merasa bahwa ya ini nikel ini oke. Ya selain emas ya tentu saja ya karena harga emas dunia kan naik kenceng ya. Tapi saham-saham emas ya hanya beberapa yang memang memiliki potensi yang bagus seperti itu. Hmm. Oke. Kita lihat yang lain. Sejak inflow masuk itu kira-kira berapa hari bisa naik sahamnya Om? Nah. Wah, pertanyaan yang sangat susah dijawab karena saya satu bukan dukun, yang kedua saya bukan bandarnya, dan ketiga saya bukan yang naikin harga. Jadi ya susah ya. Hmm. Tapi yang pasti adalah begini. Kalau kalian memang yakin ini ada flow yang bagus dan dijaga tuh artinya apa? Harganya nggak turun-turun nih. Ya, sempat ada koreksi, ada yang buang barang, ada yang distribusi, tapi harganya sideways. Nggak jebol, nggak bikin yang namanya lower low. Ya, kalau kita Hmm. ngomong bahasa teknikal lower low. Ya, Hmm. bikin harga terendah yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ya, artinya supportnya terjaga terus, sempat jebol, Ya. membaik lagi. Nah, itu berarti memang ada yang jagain harga di situ ya. Nah, di situ Hmm. adalah area beli sebenarnya. Ya, Hmm. ketika saya dulu tuh area beli di situ. Stop lossnya di mana kalau beneran jebol ke bawah? Itu bener-bener low risk menurut saya malah enak di situ. Tapi Hmm. itu membutuhkan kesabaran. Ya, satu kesabaran dan yang kedua mental yang kuat. Karena wah ini kalau jebol gimana nih? Nah, terus lihat yang lain terbang. Nah, kalian tergoda untuk pindah, saham kalian nggak naik-naik. Makanya penting diversifikasi porto. Karena kalau memang all in di sana ya kan harus percaya. Ya, kalau saya mau all in di satu Hmm. saham cepret, ya udah, diem di sana. Dia mau naik, mau Hmm. dia mau turun ya kan percaya di sana. Tapi kalau kalian nggak kuat seperti itu ya disarankan diversifikasi. Tapi kalau diversifikasi kapan Hmm. kayaknya Om Ben? Semuanya ada plus dan minusnya. Kalian nggak bisa lah mau enaknya aja ya kan begitu kan harus ada yang namanya dua sisi mata uang yang harus kalian pahami. Ada resiko, ada rewardnya masing-masing. Begitu. Betul. Coba kita one last question. Om Ben ada mau milih pertanyaan nggak? Apa ya? Ini aja deh. Efek Fed cut rate terhadap saham banking. Menurut saya itu hanya efek sesaat. Ya, efek sesaat aja. Itu nggak terlalu boosternya nggak akan terlalu Hmm. kencang. Karena apa? Iya. Kembali saya jelasin dari awal bahwa yang kalau kita ngomong ya penyebabnya adalah internal, bukan eksternal. Sedangkan Hmm. Fed cut rate itu adalah faktor eksternal. Ya, kasarannya ya, kalau memang fundamentalnya itu belum bagus ya, luarnya bagus ya, nggak bisa masuk mereka. Mereka mau masuk, harusnya mau masuk ke banking, mereka lihat, kok bankingnya begini, enggak lah, yang lain aja lah. Misalnya mereka beralih ke sektor komoditas. Ya jadi ya seperti itu. Jadi menurut saya kalau kalian ngomong banking, ya mau bahas apa? Nggak ada yang bisa dibahas. Karena banking menurut saya belum seksi sekarang ya. Jadi Hmm. memang murah secara valuasi, tapi tidak seksi. Ya, beda ya. Kalau murah secara valuasi dan seksi, pasti asing masuk. Udah gitu aja. Betul. Dan Betul. menurut saya ya teman-teman ya, kalian boleh ngomong secara fundamental banking murah, bagus, bla 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 A sampai Z. Yang menentukan sebenarnya murah dan mahal adalah asing. Udah sesimpel itu aja. Hmm. Karena yang bisa naikkan harga mereka, mereka yang punya kuasa, ini begitu loh. Kalian hanya bisa membeli dan berharap asing masuk dan harganya naik. Ya, mohon maafnya Hmm. seperti itu. Jadi kalian hanya beli berharap harganya naik. Ya kecapnya macam-macam, kalian bisa ngecap, oh ini saham bagus dan sebagainya. Tapi kalau asing nggak mau masuk ya diem aja di situ, nggak akan bergerak. Itu yang Hmm. harus kita pahami. Apalagi ya memang benar ada kebijakan pemerintah yang memang memberatkan perbankan. Ya sesimpel itu aja. Ya mau gimana? Asingnya nggak suka ya cari yang asingnya suka aja udah kita. Ya, kalau mau make Hmm. money di situ cepet ya asingnya suka, udah gitu aja. Iya, betul. Nah, ini ada yang bener nih. Lo punya apa nih? Lu Lo punya punya duit, duit, lo lu punya punya kuasa. kuasa. Iya, kalau Iya, di market kan bener. begitu. Mereka menguasai supply and demand, ya kan? Mereka punya duit, mereka Namanya punya aja, barang. namanya aja pasar modal ya Om ya. Yang modalnya gede lah ya. Iya, yang modalnya gede, yang nggak punya modal gimana? Ya cari modal. Iya, bener. Cari modal dulu.
Oke. Oke, mungkin jawabin pertanyaan teman-teman banyak banget. Terima kasih banget loh ini buat antusiasmenya teman-teman. Cuman pertanyaan kita sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita closing hari ini, eh, buat sobat Philip dan teman-teman semuanya nih yang mau trading saham, yuk pakai fitur Swift di Poems Mobile dan ProTrader ya. ProTrader itu aplikasi kita tapi yang versi desktop. Nah, video trade-nya murah loh teman-teman, cuman 0,1%. Berlaku untuk transaksi beli dan jual pada saham yang sama, jumlah yang sama, dan di hari yang sama. Nah, untuk fee standar kita yang non day trade ya, itu di 0,15 dan 0,25. Jadi teman-teman jangan sampai lewatin ini, fitur Swift ini dan fitur-fitur kita yang lain tentunya. Dan juga jangan lupa juga mungkin buat teman-teman sobat Philip semua yang udah punya Philip Coin di account-nya, coba dicek-cek lagi nih, udah punya Philip Coin belum? Terus kalau bingung ini bisa diapain nih Philip Coin-nya? Nah, Philip Coin itu bisa kita tuker ke merchant-merchant ya. Kita bisa tuker ke voucher Tokopedia, terus KFC, makanan banyak. Itu udah ratusan merchant ya, bener ya? Kopi kenangan juga. Jadi teman-teman yang mau apapun, health, beauty, apapun itu udah ada. Kalian langsung bisa cek-cek aja di menu reward and promo. Terus kalian langsung redeem aja vouchernya di situ ada dari 25 koin, 50, 100 dan sebagainya. Nah, cara dapetin koin juga gampang, bisa dari transaksi saham, penempatan reksadana dan juga pembelian SBN retail. Nah, jadi teman-teman itu bisa dilakukan di satu aplikasi kita. Jadi kita bisa melakukan pembelian saham, reksadana, dan SBN di satu aplikasi Poems. Jadi teman-teman, yuk segera buka akun Poems kalian dan nikmatin semua benefit-benefitnya. Oke, mungkin dari Om Ben, ada pesan dan pelajaran yang mau disampaikan nggak Om nih ke teman-teman semua yang masih stay di live kita nih? Oke, aku bilang tadi ada satu yang ngomong berarti kalau benar-benar ada yang ini saya bahas kesimpulan di sini aja nih. Mana ya? Bentar. Sabar ya teman-teman, Om Ben masih mau menyimpulkan Ini, dulu nih. nih. Murah saham itu ketika ada inflow begitu Om Ben. Menurut saya enggak. Ya enggak. Ya, tapi maksud saya adalah begini teman-teman. Yang tadi biar teman-teman lebih saya luruskan ya. Ketika harga sahamnya murah, ya orang bilang kita merasa ini murah, ya benar. Tapi yang menentukan murahnya adalah big player atau institusi. Ya karena mereka melihat lebih jauh daripada kita. Ini kan begitu kan. Nah, jadi kalau mereka ngomong ini murah, mereka makan, harganya akan naik. Kita ngomong ini mahal, nggak masuk akal. Mereka masih bilang ini masih murah, mereka naikin lagi. Itu yang di saham Konglo. Ya. Dan itu adalah teori dari market supply and demand. Jadi kalian, menurut saya gini loh, yang perlu kalian pengerti pertama di dalam market itu bukan fundamental, menurut saya. Tapi mengerti sistem mekanisme market bekerja bagaimana. Bahwa market itu mempertemukan pembeli dan penjual. Kalau yang beli itu ngebet banyak, mau beli berapa banyak pun, harga akan melambung naik. Ya, karena itulah market sebenarnya seperti itu. Jadi makanya fokus pertama yang saya lakukan adalah saya mempelajari mekanisme penjual dan pembelinya ini bagaimana. Gitu loh. Kalau pembelinya ini memang bagus, besar ya saya ambil. Ya, ikutan ambil. Karena apa? Itu yang membuat saya profit sebenarnya. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, ilmu flow saya ini membuat ya bulan ini adalah bulan terbaik saya di dalam tahun 2025. Ini profit terbaik saya ya. Karena apa? Karena dengan ngikutin flow seperti itu, harga saham bergerak naik, saya make money, everybody happy. Iya kan? Yang nggak happy adalah orang yang nggak punya barang. Sesimpel itu aja. Jadi kalau ada orang di luar sana yang nggak happy, dia nggak punya barang. Dan gitu aja. Kalau dia punya barang, dia nggak mungkin nggak happy. Ya kan? Kalau dia nggak punya barang, dia pasti nggak happy. Tapi kalau dia punya barang di sana, dia pasti happy. Siapa yang nggak happy? Harga dari harga 300 ke 3000. Kasarnya begitu. Siapa yang nggak happy kalau kamu punya barang? Mau punya 10 lot, 100 lot, 1000 lot. Semua happy karena semua make money di sana. Tapi orang yang nggak punya barang, orang yang berfokus kepada teknikal lain ya, analisa lain, kemudian mereka merasa nggak happy karena mereka nggak punya barang. Kalau mereka punya barang, saya yakin mereka happy. Ya, ini logika simpel aja yang nggak akan diajarin di mana-mana gitu ya kasarannya ya. Begitu ya, itu penutup dari saya lah. Jadi intinya adalah kita follow the big money supaya apa? Kita bisa make money, kita happy. Ya, selain itu kita mengatur resiko gitu aja. Simpelnya begitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih buat Om Ben insight-nya hari ini.
benar-benar bermanfaat ya teman-teman, apalagi mungkin porto-porto kita belakangan banyakan saham-saham tersebut gitu ya yang kita bahas di sore ini. Oh iya, tadi buat teman-teman ada juga nih yang nanya-nanya caranya buka akun. Gampang ya, kalian tinggal install aplikasi Poems ID di Play Store atau di App Store. Terus ada pilihan open account, itu tinggal diklik aja. Terus prosesnya udah full online dan cepat juga jadinya gitu. Jadi yuk langsung buka akun Poems sekarang. Oke. Mungkin live IG kita akan berakhir di sini. Thank you so much Om Ben, tamu kita sore ini yang spesial dan udah kasih insight yang berharga buat kita semua. Dan selamat ya Om Ben untuk cuan terbesarnya di bulan ini. Lumayan lah, bisa buat beli makan. Lumayan. Oh gitu ya Om. Ya, Ya bisa buat kapan-kapan makan. traktir bisa kali Om, kapan-kapan traktir mah. Boleh lah ya, nanti kita atur. Oke oke. Thank you Om Ben dan thank you semuanya Sobat Philip dan teman-teman semua. Sore, see you next time. Dadah, see you. Bye bye. Bye.